Salam jumpa lagi dengan kami Channel yang memberkati dan menginspirasi saudara-saudari. Selamat Paskah saudara-saudara. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Yohanes 20 ayat 1-10. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat Paskah. Kristus sudah bangkit. Haleluya. Tema pemberitaan dan perenungan firman Tuhan saat ini adalah Yesus bangkit dari antara orang mati. Percayalah, kita ketahui bahwa orang Kristen pada masa abad pertama menghadapi penindasan dari pihak Yahudi yang menolak penyebaran Yesus sebagai Mesias. Mereka juga teraniaya oleh pihak Romawi yang memaksa orang Kristen untuk menyembah Kaisar sebagai dewa. Di akhir abad pertama, serangan yang lebih besar dan berbahaya terhadap kekristenan, yaitu munculnya ajaran-ajaran sesat, seperti doketisme yang berakar dari gnostisisme. Menurut doketisme, Yesus hanya kelihatan sebagai manusia, tapi sebetulnya bukan. Inilah latar belakang sehingga Injil Yohanes menekankan tentang firman yang telah menjadi manusia Yohanes 1 ayat 1-14, dan bagaimana Yesus yang benar-benar bangkit dari orang mati, menampakkan diri bahkan diraba bekas-bekas lukanya oleh Thomas. Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan dengan beriman kepadanya, kita memperoleh keselamatan dalam namanya. Yohanes 20 ayat 31. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cerita dalam perikop bacaan kita saat ini, Yohanes 20 ayat 1-10, jelas menunjukkan bahwa pada hari ketiga setelah kematian Yesus, jenazah Yesus sudah tidak ada di dalam kubur. Batu penutup kubur telah disingkirkan dari lubang kubur itu. Yang tampak hanya kain-kain pembungkus jenazah Yesus, sementara kain penutup kepala Yesus sudah terletak terpisah dan telah digulung. Fakta ini semestinya membuat Petrus mengerti bahwa Yesus adalah Mesias, sebab menurut kitab suci, Mesias harus bangkit dari antara orang mati. Lagi pula Yesus pernah memberitahukan bahwa dirinya harus menderita dan mati, namun akan bangkit pada hari yang ketiga. Namun selama itu, Petrus, Maria Magdalena serta murid-murid yang lain masih belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Terkecuali ada satu murid yang lain yang bersama Petrus pada waktu itu tidak disebutkan namanya dalam perikop ini. Ketika ia melihat hanya terdapat kain-kain pembungkus jenazah Yesus, maka ia percaya. Ia memang tidak melihat secara langsung penampakan fisik Yesus yang sudah bangkit. Tapi ia percaya, jika kita membaca perikop-perikop selanjutnya, kita akan menemukan juga perkataan Yesus, yaitu berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. 20 ayat 29. Berbahagialah kita, sebab kita percaya kepada Tuhan Yesus, sekalipun kita belum pernah melihat Dia, sebagaimana juga ungkapan firman dalam 1 Petrus 1 ayat 8a, bahwa sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Iman ini harus kita tunjukkan lewat perbuatan nyata, yaitu mengikuti semua ajaran Kristus di dalam kehidupan kita. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Yakobus 2 ayat 26. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menyatakan iman lewat perkataan dan perbuatan memang tidaklah mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Yang terpenting adalah tekad dan komitmen untuk hidup berdasarkan iman, karena orang benar akan hidup oleh iman, apapun risikonya, sekalipun menanggung penderitaan, bahkan mempertaruhkan nyawa. Sebagaimana kata Rasul Paulus, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Filipi 1 ayat 29. Jadi kita saudara-saudara jangan hanya sekadar berstatus Kristen, tetapi juga harus siap rela menderita, memikul salib kita masing-masing menurut ukuran yang ditetapkan Tuhan bagi kita, yaitu lewat peran kita sebagai pria, sebagai bapa, sebagai suami papa atau opa. Peran kita sesuai profesi dan pekerjaan, tekun beribadah, rajin bekerja, berbuat baik, jujur dan berani melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Paskah menyadarkan kita untuk bangkit dari kehampaan iman dan keterpurukan oleh karena berbagai dosa. Karena Kristus telah mengalahkan kuasa dosa dan maut, kita pun harus berjuang sedemikian rupa. Jangan biarkan keinginan duniawi dan keinginan daging menguasai hidup kita, supaya kita terus diberkati dan layak hidup kekal bersama-sama dengan Kristus. Amin.